Ya, walaupun ini hanya kurikulum, tapi nanti saya mau izin kepada Ibu dan Bapak Dewan Dosen dari eh, Lalu Uleo, arsitektur, saya juga akan coba merefleksikan tentang riset dan profesional praktis. Apalagi teman-teman di UHO ini kan juga sudah mengurus ya untuk PPAR ya, apalagi nanti insya Allah magisternya juga akan segera dibuka dan kami dari Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia sangat mendukung ini, terutama untuk teman-teman yang di wilayah timur ya. Nah, kalau di wilayah barat apalagi Jawa itu udah sangat padat sekali itu. Dan ketika saya diundang untuk pembukaan prodi, kadang-kadang wah kok nggak di timur saja toh. Di barat ini udah penuh sekali gitu. Teman-teman yang di timur kelihatannya sangat memerlukan itu ya, apalagi nanti untuk promosi dan sosialisasi profesi arsitek. Baik, saya mencoba pelan-pelan di sini. Mungkin dari makro dulu, kemudian nanti yang mikro. Tadi saya tambahkan ada beberapa itu ya terkait dengan studio dan lain-lain gitu. Ya, untuk visi unggul dalam negeri, luar negeri ini, ketika kita unggul, banyak banyak lulusan kita unggul, tapi nggak terpakai. Itu kan berarti ada sesuatu yang kurang tepat begitu. Ya, jadi Fulan itu unggul, Fulanah juga unggul, tetapi yang dipakai kok malah Fulania malah. Ini kan ada sesuatu yang salah di sana. Nah, di beberapa kesempatan ini Pak Arief dan teman-teman semua, kami Aptari itu mengusulkan bukan hanya unggul ya, tetapi juga terpercaya, trusted gitu. Ya. Ya unggul harus gitu, tapi terpercaya itu kelihatannya akan lebih mudah masuk nanti di berbagai macam kanal. Sebaliknya, mungkin kita nggak terlalu unggul, tapi kita dipercaya. Nah, itu akan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat regional, nasional maupun internasional. Maka nanti juga sekalian saya akan menyampaikan tentang progres ya, akreditasi arsitektur ya mandiri begitu, tetapi nanti kita sebut dengan IAAB atau Indonesia Architectural Accrediting Board. Jadi salah satu tagline-nya itu unggul dan terpercaya. Nah, ini yang kedua adalah tentang SDM profesional. Nah, nanti tadi belum disampaikan baik di draft maupun di paparan Pak Arief. Ada berapa sih dosen-dosen yang sudah SRA begitu, yang profesional, sehingga juga menjadi inline ketika mahasiswa kita tuntut untuk profesional, SDM kita, para pengajarnya juga profesional begitu. Terkait dengan barangkali nanti di IAI ataupun di PII begitu ya, ini saya kira pilihan-pilihan yang sangat rasional begitu bagi di Indonesia. Nah, kemudian daya saing tadi. Nah, daya saing ini nanti mau diturunkan menjadi misi dan lain sebagainya. Ada kata kunci yang menarik di sini yaitu arsitektur berbasis budaya dan pesisir. Pesisir dan maritim itu bisa menjadi salah satu kekuatan gitu, apalagi ini di Indonesia Timur. Dan budaya, ini mau budaya yang mana? Karena kalau tidak hati-hati, terma budaya ini nanti bisa kontraproduktif dengan nama jurusannya, yaitu teknik arsitektur. Nah, ini juga catatan Pak Arief dan teman-teman. Nah, begitu ada kata-kata teknik, nanti ketika ban PT itu sudah tidak ada, nanti ini akreditasinya akan ditarik juga ke teman-teman LAM teknik. Karena Hmm, ada kata-kata teknik tuh. iya. Nah, nanti teman-teman di UHO ini mau mau cenderung kemana gitu. Apakah mau ke IAAB atau LAM arsitektur atau mau ke LAM teknik. Ini juga mohon bisa dipertimbangkan ya, apalagi ini kan di tahun 2023, nanti insya Allah tahun 2024 itu IAAB sudah melayani untuk um, akreditasi ya bagi perguruan tinggi arsitektur. Yang kedua, uh, tentang teknologi informasi, ini masih masih umum sekali. Walaupun tadi mungkin di mata kuliah pilihan ya langsung melompat ke sana itu ada BIM. Nah, ini berapa SKS, persentasenya gitu. Sehingga dengan bisa dengan lebih pede, teman-teman di arsitektur Halu Oleo itu menyampaikan bahwa teknologi informasi ini terkait dengan arsitektur, yaitu BIM. Nah, bukan hanya mata kuliah pilihan, tapi dia sudah sublim kepada mata kuliah keprodinan atau mata kuliah yang 82 SKS tadi.
Juga demikian dengan perdesaan. Nah, jadi rural mungkin urban ya, rural urban gitu. Eh, Kalau rural saja itu nanti barangkali ada beberapa pertimbangan-pertimbangan gitu. Cenderung ada dikotomi antara perkotaan dan perdesaan. Nah, yang di Indonesia ini kan luar biasanya desa kota ini kan lebih dominan sebenarnya daripada desa saja, daripada kota saja. Nah, ini apakah juga akan menjadi salah satu pertimbangan bagi teman-teman di arsitektur UHU atau tidak, ini juga saya kira menjadi penting. Nah, ini juga dari kurikulum 2023 ya. Barangkali nanti di kurikulum itu juga ada eh, narasi-narasi pendek begitu tentang review atau evaluasi per tahunnya, bagaimana pelaksanaan kurikulum 2018 gitu ya. Nah, ini saya kira juga penting menguatkan misalnya kajian SWOT begitu. Nah, yang berikutnya adalah evaluasi K 2023 itu saya lihat juga sudah banyak sekali evaluasi-evaluasi dari stakeholder. Tapi yang terakhir dari alumni ya, kalau nggak salah ya Pak Arief ya, di Iya, Prof. terakhir itu. Tetapi saya belum melihat ada evaluasi dari pengguna lulusan. Nah, pengguna lulusan ini siapa? Ini bisa pemerintah, bisa perusahaan konsultan, bisa macam-macam. Nah, tentu saja ini nanti juga kaitannya dengan salah satu poin penilaian BAN PT, yaitu adanya DPRA atau Dewan Pertimbangan Akademik. Nah, ini nanti menjadi lebih mudah itu. Kalau mau tracer study ataupun mau evaluasi kurikulum, tinggal memanggil DPRA, dia sudah punya forumnya, kemudian kita bisa menerima berbagai macam review dan saran ya dari DPRA tadi, Dewan Pertimbangan Akademik. Nah, kemudian yang menurut saya juga sangat penting adalah profil lulusan. Ya, dengan rasa hormat begitu, tadi sudah disampaikan ada di developer, ada di profesional, ada di berbagai macam lini gitu. Tapi dasar pertimbangan pemilihan profil lulusan ini yang kiranya perlu dipertegas Pak Arief dan teman-teman semua. Di berbagai forum ya Aptari kami menyampaikan ada yang namanya Japker atau jabatan kerja. Nah, kelihatannya itu belum inline dengan apa yang ditulis oleh teman-teman di draft dokumen kurikulum yang baru ini 2023. Nanti saya sampaikan jabatan kerja itu apa. Karena arsitektur sangat erat dengan PUPR, maka jabatan kerja kita nanti ya akan berafiliasi dengan jabatan kerja bina konstruksi di Kementerian PUPR. Walaupun masih ada di Kementerian Pariwisata, saya kira menarik nanti ketika dari teman-teman UHU, arsitektur bisa menemukan jabatan kerja untuk kajian pesisir dan perdesaan. Nah, yang ketiga, bisa jadi nanti kementeriannya adalah Kementerian Desa dan Wilayah Tertinggal. Nah, ini menarik nih. Nah, jadi apa platform yang akan diberikan oleh teman-teman Dewan Dosen itu langsung di ketiga kementerian gitu. Jadi itu jabatan kerja real ya, bukan hanya sekedar peneliti. Penelitinya mau di mana? BRIN juga akan tidak serta merta apa namanya bisa menerima lulusan S1 begitu. Jadi sangat real ke sana. Nah, kemudian matrik dan narasi. Nah, ini barangkali selain metrik nanti juga ada dikuatkan dengan narasi-narasi ya. Bagaimana keterkaitan antara profil lulusan, CPL, CPMK. Nah, 13 butir IAI ini mungkin perlu dimention ini, Pak Arief ya, dan Iya. teman-teman. Juga di beberapa kesempatan, kalau misalnya nanti mau mau memang membuka PPAR, jadi kurikulumnya nggak boleh terpisah, 4+1, kurikulum pendidikan 5 tahun. Salah satu yang kita acu oleh teman-teman di Aptari anggotanya itu dari KAB atau Korean Architectural Accrediting Board sebanyak 26 SPC atau Student Performance Criteria. Nah, nanti bisa diacu ke sana. Oke, kemudian ada 2 BK ini, ada Body of Knowledge sama bidang bidang kajian ya. Ini menarik nih. Ya, tetapi barangkali perlu narasi yang lebih tegas begitu, nanti kaitannya dengan mata kuliah, bagaimana itu diturunkan. Juga tadi ada laboratorium, ada 3 yang saya catat di sini, bagaimana masing-masing laboratorium ini bisa mensupport mata kuliah itu. Ya. Kalau dia hanya mensupport untuk riset dan tidak di pengajaran, kelihatannya akan sangat mahal. Gitu.
Nah, kemudian yang lain-lain adalah tentang pusat studi. Nah, bagaimana hubungan antara bidang kajian atau kelompok bidang keahlian dengan laboratorium, dengan pusat studi. Ini kan bahaya laten yang kita temui bersama ini. Bukan hanya di UHU, tapi di hampir semua perguruan tinggi di Indonesia arsitektur. Ya. Biasanya yang punya dana ya lab. Nah, pusat studi ini nggak punya dana, ya kan? Kecuali dia pusat studi universitas ya. Nah, saya nggak tahu nih nanti di Halu Oleo seperti apa. Nah, kemudian ketika diturunkan jadi pengetahuan dan keterampilan, apakah sikap tidak menjadi pertimbangan? Gitu. Jadi ada skill, ya, ada knowledge, attitude-nya ada nggak? Karena kalau nggak salah di CPL itu ada attitude gitu. Tapi kenapa di mata kuliah tidak diturunkan? Gitu. Ya. Jadi mau izinin agak lebih detail ini, Bu Ya, Santi, terima Pak kasih. Arief, ya. Jadi Silakan, apa yang Prof. ditugaskan kepada saya akan lakukan semampu saya begitu. Tapi mohon maaf kalau anu kok ternyata agak sadis nih reviewnya gitu. Bukan, ini karena untuk kebaikan kita bersama. Nah, kemudian tadi yang saya belum lihat ya yang ada di dokumen itu tentang bobot SKS itu kaitannya dengan OBE. Bagaimana menentukan bobot SKS? 2, 3, 4, 6 itu bagaimana? Apakah ada general map-nya gitu. Dari 82% yang prodi tadi, kemudian yang 12 mata kuliah pilihan, kemudian yang 9,7 dari mata kuliah umum gitu. Ini bagaimana? Itu yang belum terlihat. Gitu. Nah, ini yang terakhir walaupun belum lengkap begitu di RPS ya. Jadi ini yang saya lihat di rubrik penilaian, ketepatan poin 1 poin 2 poin begitu. Kemudian sistematika tidak sistemik, sistemik itu kan sangat subjektif ya. Mungkin nanti antara Bu Wisda dengan Pak Arief berbeda itu. Menurut saya ini sistemik kok, menurut saya nggak sistemik. Dari kacamata apa? Debat kusir sendiri nanti. Ya. Nah, kemudian ketepatan deskripsi, wah deskripsi kok tepat gitu. Ini yang susah ini kelihatannya nanti. Nah, dari Dewan Dosen sendiri, kemudian kerapian jawaban, nah, itu sih juga subjektif gitu. Kemudian ketepatan waktu, ada yang tidak mengumpul gitu ya, kalau saya lihat ya. Kemudian ada mengumpul tepat waktu, sangat tepat waktu. Nah ini kan mau dilihat dengan apa? Apakah hanya kualitas atau kuantitas? Kuantitas itu artinya begini, dia tidak mengumpul, kemudian mengumpul pada hari H, mengumpul pada jam yang ditentukan, begitu kan lebih bisa kita ukur gitu daripada menggunakan tempat waktu sangat tepat waktu begitu. Nah yang terakhir memang yang belum terlihat di dokumen itu tentang MBKM ya. Jadi nanti kaitannya ada banyak sekali. Yang lain-lain tentang studio dari 82% tadi itu berapa yang studio ini Pak Arief. Jadi itu perlu dimention kuat gitu. Jadi sekian Baik. SKS, sekian persen itu perlu dimention. Karena Ya, itu nanti yang akan menentukan bahwa dia itu layak untuk masuk ke PPAR, kemudian layak juga direkognisi oleh teman-teman Dewan Arsitek Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga nanti menjadi salah satu catatan bagi BAN PT. Nah, terutama ini yang penting, kalau mau mengarah ke akreditasi internasional, nah, mata kuliah studio ini berapa persen gitu. Nah, nanti bisa dilihat di sana. Dan bagaimana mekanisme pengajaran dan pengaturan evaluasi, ujian, dan lain-lain. Nah, yang di RPS tadi juga catatan saya tentang peer assessment ya. Jadi, ada nggak peer assessment terutama untuk studio? Mahasiswanya Pak Ishak, begitu, bisa diuji oleh Pak Arief nggak? Gitu.